Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan renungan harian. Dan saya akan baca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Na di topani de batado hitaon, jana marhite-hite Yesus Kristus, di pauli de batahita atso tabain akka pangalahu na denggan, na di pasikopnia humani dihita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menawarkan, mengingatkan kepada kita bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Ciptaan yang diciptakan Allah serupa dengan gambar Allah. Allah berencana agar manusia menjadi mandataris Allah di bumi, di mana kehadiran manusia menjadi representasi daripada kehadiran Allah pada seluruh ciptaan. Namun, gambar dan rupa Allah itu menjadi pudar oleh karena keberdosaan manusia, di mana manusia jatuh ke dalam dosa dan ingin mengambil bagian daripada kuasa Allah dalam perjalanan kehidupan. Oleh karena itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia menjadi terpuruk dan jauh daripada Allah. Yang dulunya manusia bergaul akrab dengan Allah, di mana manusia bisa berbicara langsung, sebagaimana manusia ke manusia, antara manusia dengan Allah. Kemudian setelah manusia berdosa, manusia diusir dari Taman Eden. Setelah diusir dari Taman Eden, manusia mendapat hukuman oleh karena keberdosaannya, oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang diperbuatnya. Dengan keberdosaan yang demikian, manusia semakin jauh daripada Allah. Manusia semakin memiliki jarak yang jauh antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, dalam menjembatani keterpisahan antara manusia dengan Allah, Allah berinisiatif untuk memberikan Yesus Kristus, menciptakan kembali kemanusiaan kita agar relasi antara manusia dengan Allah diperbaharui melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan Allah menjadi semakin baik kembali oleh karena Yesus. Itulah yang dikatakan di sini adalah diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus. Artinya, pertama kita diciptakan sebagai tubuh rupa dan jiwa kita, dan yang kemudian diciptakan sebagai manusia yang baru yang sudah diperbaharui oleh Kristus Yesus. Di dalam ayat sebelumnya dinyatakan bahwa kita sebenarnya sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, dan kemudian telah menjadi ditebus oleh karena anugerah dan kasih setia Allah. Dengan demikian, kita menjadi diciptakan kembali, diperbaharui kembali oleh karena Kristus Yesus. Orang yang diperbaharui artinya sudah menjadi disucikan, diperdamaikan, dan dibuat relasi-relasi yang baru antara Allah dengan manusia. Dengan demikian, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik dan akrab kembali. Komunikasinya bisa menyambung kembali. Yang dulunya terpisah satu dengan yang lain, saat ini menjadi diperbaharui oleh karena Kristus Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui manusia yang diciptakan kembali oleh Yesus Kristus, yang diharapkan daripada kita adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang diperbaharui, yang dulunya membuat hati Allah menjadi sedih, membuat hati Allah menjadi senang. Yang dulunya kita adalah pembuat dosa, menjadi pembuat berkat, pembuat sukacita Allah di dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan setiap langkah-langkah kehidupan kita menuju kepada menyenangkan Allah, karena kita sudah diperbaharui, hati kita sudah diperbaharui, dan hidup kita juga sudah diperbaharui melalui Kristus Yesus yang sudah menciptakan kita kembali di dalam relasi antara Allah dengan manusia. Oleh karena itu, ketika kita sudah diciptakan, hidup kita diperbaharui, kita harus berbuat baik. Perbuatan baik kita adalah
sebagai ucapan syukur oleh karena Allah sudah menebus, sudah melepaskan, dan sudah membebaskan kita dari keberdosaan kita. Oleh karena itu mari kita tetap hidup di dalam Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan tetap berbuat baik di dalam segala keadaan, dalam keadaan baik atau kurang baik, dalam keadaan sedih ataupun sukacita, di dalam keadaan yang mendukung atau kurang mendukung, tetaplah berbuat baik oleh karena kita sudah diperbaharui oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu, mari hidup di dalam firman dan jadilah sebagai orang ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube saya, agar kita berbagi dan membagikan kepada orang lain, mari kunjungi YouTube saya, Pendeta Jona Marpau. Kemudian subscribe. Setelah itu like dan juga nyalakan tanda lonceng, sehingga kita dapat membagikan firman ini kepada setiap orang. Tuhan Yesus